Tak semua cinta dimulai dari rayuan, dan tak semua pertemuan diawali dengan rencana. Tapi di lebaran yang penuh berkah ini, seorang bupati muda menapakkan kaki ke Kediri, bukan sebagai pejabat, tapi sebagai lelaki yang sedang memperjuangkan rasa untuk pesinden pujaan hatinya. Lebaran tahun ini terasa lebih istimewa di Kediri. Di tengah suasana penuh syukur dan silaturahmi, muncul sebuah kisah yang diam-diam mencuri perhatian banyak orang. Bukan karena kemegahan acara atau pesta pora, tapi karena datangnya seorang tamu istimewa, Bupati muda dari Trenggalek, Mas Lindra. Kedatangannya bukan bagian dari agenda resmi kenegaraan, bukan pula sekadar kunjungan antar wilayah. Ini adalah perjalanan hati. Sebuah langkah yang diambil bukan karena jabatan, melainkan karena rasa. Rasa yang tumbuh perlahan, mengakar dalam, dan akhirnya membawanya ke pintu rumah seseorang yang begitu berarti di hatinya. Ia datang dengan pakaian sederhana, baju koko putih bersih, sarung tenun, dan peci hitam. Senyum khasnya tetap mengembang, namun ada sorot mata berbeda yang tampak hari itu. Sorot mata seorang lelaki yang tengah memperjuangkan cinta dalam diam, dengan ketulusan yang tak perlu diumumkan. Sesampainya di Kediri, iring-iringan kendaraan berhenti di sebuah rumah yang tak begitu besar, tapi penuh nuansa seni. Disinilah tinggal seorang pesinden muda yang kecantikannya tak hanya terletak pada parasnya, tapi juga pada caranya menjaga budaya. Ia adalah perempuan yang selama ini diam-diam menjadi pujaan hati Mas Lindra. Sang pesinden dikenal oleh warga sebagai sosok yang ramah, lucu, dan rendah hati. Suaranya sering terdengar dalam acara-acara adat, membawakan tembang-tembang Jawa dengan penghayatan penuh makna. Namun siapa sangka, di balik kelembutan suaranya, ia menyimpan pesona yang membuat seorang pemimpin daerah jatuh hati. Pertemuan mereka berlangsung hangat. Keluarga sang pesinden menyambut dengan senyum tulus, meski tak bisa menyembunyikan rasa haru sekaligus bangga. Tak setiap hari seorang bupati datang bertamu dengan wajah segan dan penuh hormat. Terlebih, tujuan kedatangan Mas Lindra kali ini sangat pribadi, ingin bersilaturahmi dan mengikat kedekatan secara lebih mendalam. Di dalam rumah, suasana berubah menjadi akrab. Obrolan yang semula formal perlahan mencair. Mas Lindra berbincang dengan ayah sang pesinden tentang sejarah Kediri, tentang pentingnya menjaga budaya Jawa, dan tentang betapa seninya seorang sinden harus dihargai bukan hanya sebagai hiburan, tapi penjaga warisan leluhur. Sementara itu, di dapur, sang pesinden bersama ibunya menyiapkan hidangan sederhana khas Lebaran. Ketupat, opor ayam, sambal goreng ati, dan kerupuk udang tersaji di meja tamu. Sesekali terdengar tawa kecil dari balik dapur, membuktikan bahwa kedatangan Mas Lindra bukanlah beban, melainkan kebahagiaan. Saat makanan dihidangkan, perbincangan semakin hangat. Mas Lindra pun tak segan mengambil piring sendiri, menyendok opor, dan memuji sambal goreng buatan ibu sang pesinden. Semua itu dilakukan tanpa protokol, tanpa formalitas, hanya sebagai lelaki biasa yang tengah mencoba masuk ke hati keluarga kekasihnya. Anak-anak di sekitar rumah pun tampak antusias. Mereka berkerumun di luar pagar, berbisik-bisik, bahkan ada yang berani melambai dan berkata, "Mas Bupati, Mas Bupati." Dengan ramah, Mas Lindra membalas lambaian mereka dan bahkan membagikan angpau kecil yang sudah ia siapkan dari rumah. Sang pesinden hanya bisa tersenyum melihat semua itu. Ada rasa bangga, gugup, tapi juga bahagia. Ia tak menyangka bahwa sosok lelaki yang selama ini hanya hadir lewat pesan singkat dan sapaan video call kini benar-benar duduk di ruang tamunya, menyatu dalam kebersamaan yang hangat dan tulus. Tak lama kemudian, sang pesinden pun diminta keluarganya untuk menyanyi sebuah tembang. Meski malu-malu, ia menuruti permintaan itu. Suaranya yang merdu mengalun lembut, mengisi ruangan dengan rasa damai. Mas Lindra tampak terpaku, sesekali mengangguk, menikmati setiap bait dengan mata berbinar. Saat lagu selesai, semua yang hadir memberikan tepuk tangan. Mas Lindra pun berkata pelan namun jelas, "Suaramu bukan hanya menenangkan hati rakyat, tapi juga hatiku." Suasana mendadak hening, lalu pecah dengan tawa riuh dan wajah-wajah memerah. Keluarga pun mulai memberi isyarat, menanyakan keseriusan hubungan mereka. Ayah sang pesinden bertanya dengan bijak, "Mas, kalau memang niatnya baik, kami terbuka. Tapi kami titip anak kami, karena ia bukan perempuan yang suka kemewahan, ia hanya ingin dihargai." Mas Lindra menjawab tenang, "Saya datang ke sini bukan untuk main-main, Pak. Saya ingin mengenal lebih dalam, dan insya Allah, berniat serius."
Jawaban itu membuat suasana semakin haru. Ibu sang pesinden bahkan terlihat mengusap air mata diam-diam. Bagi mereka, ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ini adalah awal dari sebuah ikatan yang mudah-mudahan direstui semesta. Sore mulai turun. Matahari Kediri perlahan condong ke barat. Mas Lindra pun pamit, namun sebelum pergi, ia menyempatkan diri berjalan-jalan sebentar di halaman rumah, ditemani sang pesinden. Mereka berbicara pelan, sesekali tertawa kecil, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Warga yang melihat dari kejauhan hanya bisa senyum-senyum sendiri. Cocok tenan, Mas Bupati karo Mbak Pesinden. Kayak sinetron, tapi nyata, kata seorang ibu sambil mengipas putrinya yang tertidur di pangkuan. Sebelum masuk ke mobil, Mas Lindra kembali menghampiri orang tua sang pesinden. Ia mencium tangan mereka dengan penuh hormat, dan berkata, "Matur nuwun atas sambutannya. Insya Allah saya akan kembali. Tidak hanya sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari keluarga." Mobil perlahan meninggalkan halaman rumah. Sang pesinden berdiri di ambang pintu, melambaikan tangan. Di wajahnya, tampak harapan yang bersinar. Ia tahu, perjalanan cinta ini masih panjang. Tapi hari ini, ia telah melihat niat yang nyata. Langit Kediri berubah jingga, seolah ikut tersipu menyaksikan kisah cinta dua insan dari dua dunia yang berbeda, tapi dipertemukan oleh kesamaan rasa dan cinta terhadap budaya. Di jalanan, Mas Lindra duduk diam, menatap keluar jendela mobil. Dalam hati ia berbisik, "Tunggu aku akan datang lagi. Bukan hanya untuk mencintaimu, tapi untuk menjaga dan membersamaimu." Dan Kediri, dalam senyapnya malam yang mulai turun, menyimpan kisah manis itu. Kisah tentang seorang bupati dan pesinden, tentang cinta yang sederhana, namun begitu dalam dan tulus. Cinta yang tak ditulis dalam puisi, tapi diukir dalam tindakan nyata. Begitulah cerita Lebaran tahun ini. Bukan sekadar kisah tentang ketupat dan maaf, tapi juga tentang keberanian seorang lelaki memperjuangkan perasaannya, dengan datang, menyapa, dan menunjukkan bahwa cinta bisa hadir dalam diam, tumbuh dalam doa, dan berjalan bersama restu. Kalau semesta mengizinkan, mungkin kisah ini akan berlanjut. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, panggung yang biasanya hanya digunakan untuk seni dan tembang, akan jadi saksi janji suci di antara mereka. Untuk saat ini, biarlah cerita itu berakhir di halaman rumah kecil di Kediri, di bawah langit senja, dengan satu harapan. Semoga cinta ini abadi, seperti tembang Jawa yang tak lekang oleh waktu.